Tentang perkara-perkara yang bisa membersihkan jiwa adalah berdoa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulas bahwa hati ini sesuatu yang bisa menggerakkan badan. Makanya kemudian perkara hati ini selalu menjadi fokus dalam Islam. Kita lihat bagaimana doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir secara keseluruhan itu bicara soal hati. Contoh saja yang disebutkan di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Ada doa yang biasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi. Ajzi itu artinya kelemahan. Wal kasali, dan kemalasan. Wal jubni wal bukhli, kepengecutan dan juga kebakhilan. Tentu empat perkara ini terkait dengan hati. Karena sifat lemas, malas, pengecut, bakhil itu tidak mungkin tersumber kecuali dari hati. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW berlindung dari empat perkara ini, supaya hati kita ini bersih. Lah, salah satu perkara yang bisa membersihkan hati selain daripada tauhid yang sudah saya jelaskan adalah berdoa. Dan di sini pengarang muallif hafizahullah taala mengatakan laisa syai'un aqram 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi berdoa. Karena tadi salah satu yang bisa membersihkan jiwa itu adalah doa. Ibu sering mendengar apabila seorang penceramah, kan ada tuh di muqaddimah ceramah itu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai kepada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan aku atau kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. Itu selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan khutbatul hajah ini untuk mengingatkan bahwa membersihkan jiwa itu sangat penting sekali. Makanya Rasul selalu memukadimahi setiap ceramahnya dengan kalimat wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Lihat bagaimana Rasul berlindung kepada Allah. Kalau sekelas Nabi saja berlindung supaya jiwanya dibersihkan oleh Allah Azza wa Jal, apalagi kita yang kita ini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih harus lagi berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Karena di dalam jiwa kita itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan maksiat. Makanya Allah mengatakan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini terkadang mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Kenapa kemudian Islam itu sangat menganjurkan untuk terus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya kita bisa menyetir hawa nafsu. Dengan doa kita itu supaya terkontrol hawa nafsu. Karena hakikat doa itu artinya kita mengembalikan sesuatu kepada Allah dan merasa rendahnya kita di hadapan Allah, merasa hinanya kita di hadapan Allah, merasa miskinnya kita di hadapan Allah, sehingga kita meminta kepada Allah. Jadi doa itu termasuk senjata bagi seorang mukmin dalam membersihkan jiwa. Kata mu'allif baru kita jelaskan. Di dalam buku ini mu'allif menjelaskan kepada kita
doa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya doa memperlihatkan kelemahan seorang hamba, kebutuhannya, kerendahannya, ketidakberdayaannya, serta pengakuan terhadap kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kekuasaannya, kekayaannya, ketidakbutuhannya kepada siapapun, dan kebesarannya. Doa yang terkabul dapat menyembuhkan penyakit hati orang-orang yang memusuhinya, terlebih bagi para kekasih dan wali-walinya yang mulia. Di sini mu'alif hafizahullah ta'ala mengatakan, kenapa doa itu sesuatu yang sangat istimewa? Maka beliau memberikan alasan, karena di satu sisi doa itu menunjukkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha kaya, dan dia tidak membutuhkan makhluknya, dan dia bisa mengabulkan semua permintaan makhluk-makhluknya. Lah sebab itulah kenapa doa adalah semulia-mulianya ibadah. Karena doa itu bentuk perendahan kita di hadapan Allah, dan kita yakin Allah itu zat yang maha kuat dan bisa melakukan segala-galanya. Kemudian beliau mengatakan juga, doa memiliki pengaruh yang besar dalam terkabulkannya pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam wasiatnya kepada kepada Abul Qasim Al-Maghribi, kata beliau Ibnu Taimiyah, doa adalah kunci segala kebaikan. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kalimat ini ini bukan kalimat biasa, ini kalimat luar biasa. Ibu masuk rumah saja, kalau nggak ada kuncinya bu, nggak bisa masuk rumah. Ibu naik mobil, pintu mobil tertutup, terkunci, nggak ada kuncinya, nggak bisa masuk mobil. Masuk kemana saja bu, kalau nggak ada kuncinya itu nggak akan bisa masuk kita di dalamnya. Lah begitulah doa itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia adalah kunci untuk membuka segalanya. Makanya jangan segan-segan dan jangan malas untuk berdoa, karena doa. Contoh umpamanya pagi-pagi kita sudah bangun, kemudian melangkahkan kerja. Lah sebelum kaki kita melangkahkan untuk beraktivitas itu bu, entah ibu mau ke pasar, entah suami mau kerja, entah anak mau sekolah, ya, cobalah dimulai hari itu dengan doa. Karena kita tidak tahu namanya perjalanan hidup itu. Contoh umpamanya bekerja itu kan mesti ada risiko. Nggak mungkin orang bekerja tidak ada risiko bu. Entah kecelakaan di jalan, entah bermasalah di kantor, di perusahaan, di PT, atau apalah nama kerjanya gitu. Atau anak sekolah juga jauh melintas jalan, entah ketabrak, entah apa, kan kita tidak tahu. Kita ini tidak tahu apa yang terjadi satu hari ini. Lah karena kita tidak tahu kebaikankah ataukah mendapatkan keburukan, disitulah pentingnya berdoa tuh. Jadi di pagi hari itu, terutama setelah terbit fajar sampai terbit matahari, itu disebut waktu yang sangat berkah, yang Rasul katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Disitulah kita berdoa supaya kebaikan satu hari itu diperoleh kita, gitu maksudnya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga beliau mengatakan, setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu sendiri, serta setiap keinginan untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, maka mohonlah kepada Allah, berlabuhlah kepadanya demi mendapatkan dan menggapai keinginan Anda. Allah telah berjanji akan mengabulkan orang yang berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tidak ada yang tahu nilai sebuah doa itu kecuali para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti nabi. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam adalah nabi yang disebut dengan Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang sabar. Jadi kalau ibu ingin mencontoh kesabaran, contohlah Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu Allah takdirkan bu,
diuji dengan ujian yang sangat singkat, seluruh kekayaannya ludes. Ketika seluruh kekayaannya habis, diuji lagi, Bu. Semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Cukup sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit kepada Nabi Ayub, penyakit yang belum pernah tertimpa kepada umatnya. Artinya penyakit baru. Kata Ibnu Katsir, penyakitnya itu benjol-benjol dari atas kepala sampai kaki, isinya adalah dengan darah dan penuh gatal yang luar biasa. Dan itu belum ada penyakit kayak gitu di kaumnya tuh. Sehingga kemudian tidak sampai di situ, lambat laun kaumnya Nabi Ayub ini akhirnya mulai meninggalkan Ayub. Kan disangka penyakit yang diderita Ayub itu menular. Akhirnya kemudian masyarakat pun mulai meninggalkan satu. Akhirnya kemudian Ayub pun hanya tinggal berdua dengan istrinya. Itulah kadang-kadang ini sebagai percontohan, Bu, ya kan? Apabila suami sedang mendapatkan musibah, maka istri yang berakal itu akan selalu di sampingnya. Ketika semua manusia meninggalkan Ayub, yang tinggal hanya istri di sampingnya. Ini istri zaman dulu, Bu. Ya, kalau istri zaman sekarang nggak yakin saya. Apalagi model ibu-ibu, suami sakit 10 tahun, bagus, cerai kawin lagi, Bu. Gitu, ya kan? Ya. Nah, istri Nabi Ayub itu memberikan contoh, bahkan bukan hanya merawat suaminya, Bu. Istri Nabi Ayub itu sampai bekerja. Makanya dibahas para ulama akhirnya. Jadi ketika seorang suami sakit, kemudian istri yang menanggung kehidupan suami, dibahas ini oleh para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 pahala. Pertama, pahala berbakti kepada suami, yang kedua pahala bersedekah kepada suami. Tapi dalam kondisi suami sakit, ini enggak, suami sehat kerja juga dia. Ya enggak dapat pahala lah, Bu. Ya. Pahala apa? Dia nabung sendiri. Ya. Kecuali kalau seandainya memang dia seperti istri Nabi SAW itu, siapa namanya? Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah itu punya pekerjaan, Bu. Dia ada yang mengatakan tukang jahit, ada yang mengatakan tukang menyamak, dan macam-macam lah riwayat itu. Tapi yang jelas bahwa di antara istri si Nabi SAW itu yang punya pekerjaan, yang bekerja di rumah itu adalah Zainab bintu Huzaimah. Sehingga dia selalu pegang uang, Bu. Dan dia suka memberi, dengan kekayaannya itu membantu para fuqara wal masakin. Makanya digelari Ummul Masakin. Ya, dia digelari Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Itu Zainab bintu Huzaimah, itu salah satu istri Nabi itu. Ya, betul-betul dia mencari kerja sampingan itu ya untuk membantu fuqara wal masakin. Tapi sayang dia umurnya tidak panjang. Ketika menikah dengan Rasul hanya beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Kembali kepada kisah Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ini terpaksa akhirnya, karena dia sudah dijauhi oleh orang-orang kampung, makanya kemudian dia keluar buat tenda di perbatasan desa lah mungkin bahasa kitanya, menjauh dari orang. Kemudian ada 2 kawannya Nabi Ayub itu yang masih setia. Ya, karena semasa Nabi Ayub sehat, Nabi Ayub berbuat baik kepada 2 orang kawannya ini, sehingga masihlah terkadang datang ke gubuknya, nengok dan begitu seterusnya. Masalahnya 2 orang kawannya itu entah apa masalahnya, bercakap-cakaplah keduanya, ngobrol. Kata salah satunya mengatakan, lihat tuh Ayub tuh, kok nggak ada ya tanda-tanda penyakitnya mau disembuhkan. Jangan-jangan dia dikutuk Allah katanya. Kata kawannya, kau kalau ngomong hati-hati gitu. Iya, kalau memang Nabi Ayub itu tidak dikutuk Allah, ya sembuhkanlah. Minimalnya adalah benjolan-benjolan dia yang sembuh. Ini yang ada makin parah katanya. Jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya pula katanya. Lah, bisikan-bisikan kawan-kawan 2 kawannya ini kedengaran pula sama Ayub. Entah gimana caranya Ayub dengar. Dari situ sedih Ayub. Karena dia tidak pernah merasa berbuat dosa. Karena sedihnya itulah dia akhirnya berdoa kepada Allah, yang doanya diabadikan dalam Quran. Apa doanya? Rabbi inni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu bahwa semua madarat itu yang menimpakan dirimu kepadaku. Tapi aku tahu juga bahwa tidaklah engkau memberikan madarat kepadaku kecuali engkau sayang denganku.
Anta arhamur rahimin, engkau zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu penyayang. Seolah-olah kalau dibahasakan bahasa saya itu, gak apa-apa ya Rabb, kalau engkau memang hendak memberikan ujian dengan menimpakan penyakit kepadaku, tidak ada masalah, karena aku tahu ini bentuk sayangmu kepadaku. Ya, karena ujian itu bentuk sayang Allah kepada hambanya. Ketika kemudian Ayub berdoa seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla, selang beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba Allah sembuhkan penyakitnya. Tiba-tiba Allah datangkan kekayaannya. Tiba-tiba Allah lipat daripada sebelumnya. Lihat, inilah kata ulama, lihat bagaimana nilai sebuah doa. Nah, inilah maksudnya kita mau menjelaskan tentang nilai sebuah doa, bahwa doa itu bisa mengembalikan nikmat yang hilang. Kan ini Nabi Ayub kan hilang tuh nikmatnya satu-satu. Tapi dengan penuh doa akhirnya Ayub pun dikembalikan tuh nikmat-nikmatnya. Maka ibu yang dulu pernah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kemudian dihilangkan, bisa dikembalikan oleh Allah dengan cara apa? Berdoa. Kemudian bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ini salah satu contoh kisah. Contoh yang lain umpamanya kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu berdakwah di kaumnya luar biasa, siang malam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, memang namanya fitrah dakwah, bu, kadang diterima kadang ditolak kan. Lah kaumnya Nabi Yunus ini tidak ada satupun yang menerima dakwahnya itu. Satu Nainawa, satu Irak, itu tidak ada yang menerima dakwahnya Nabi Yunus. Akhirnya kemudian Yunus kecewa dan mengatakan, aku akan berdoa kepada Allah. Ku jamin sebelum 3 hari azab akan menimpa kalian, katanya. Ketakutan kaumnya. Lah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam karena sudah marah sama kaumnya, akhirnya meninggalkan kaumnya, bu, tanpa tahu bahwa umatnya tuh sudah bertobat tuh. Ditinggalkan aja kaumnya tuh. Memberikan ujian kepada Yunus ketika dia berada di perahu di tengah lautan, tiba-tiba ada masalah dengan perahunya yang harus menurunkan seluruh beban-beban isi perahunya, termasuk juga orangnya. Akhirnya Yunuslah salah satu orang yang dikeluarkan dari perahu itu untuk mengurangi beban. Rupanya Allah sudah siapkan satu ikan yang menyambar Yunus alaihi salam. Bayangkan secara logika, bu, ketika orang dimakan ikan dan berada di perut ikan, pasti mati lah, nggak mungkin nggak mati. Gimana nggak mati? Dia terlilit 3 kegelapan tuh, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan tengah malam, apa enggak rungsep hidup kita itu, ya pasti megap-megap lah, bukan? Jangankan lagi hidup di 3 kegelapan, ibu ndak punya uang aja megap-megap kan, bukan? Itu baru uang tuh, ya kan? Nah, jadi secara logika Nabi Yunus harus mati sebenarnya, tetapi kan kehidupan dan kematian itu kan Allah yang kasih, bu. Yunus alaihi salatu wassalam hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya juga diabadikan dalam Quran. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus, akhirnya bangkit pun dan kembali kepada Nainawa. Tiba-tiba satu umatnya beriman semuanya. Tidak ada umat satu nabi yang semuanya beriman, bu, kecuali umatnya Nabi Yunus. Kalau umat nabi-nabi yang lain ya ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau Nabi Yunus ini tidak. Itu satu Nainawa beriman semua, bu. Subhanallah ya, luar biasa. Ini kembali bahwa lihat bagaimana nilai sebuah doa. Doanya Nabi Yunus bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya ditumpahkan oleh laut, oleh ikan paus dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang saya katakan nilai sebuah doa. Nilai sebuah doa. Atau contoh ya yang ketiga saya mudahkan. Contoh ini terjadi di zaman para tabi'in. Jadi ada seorang peniaga, bu. Orang ini orang soleh, orang baik itu. Dia kerjanya dagang. Karena orang Arab itu kan memang suka dagang. Jadi satu hari adalah orang yang menawarkan jasa angkut barang. Kalau zaman sekarang ya travel lah gitu ya. Kalau zaman dulu kan angkut barang pakai unta atau pakai keledai. Datang dia kepada orang soleh pedagang ini. Mau nggak barang-barangmu ku angkut lewat travelku gitu ya. Berapa harganya? Sekian. Oh murah tuh. Karena kemudian murah mau dia. Berangkatlah kemudian orang soleh ini dengan
jasa angkut barang itu. Entah kenapa Bu, kok jalannya beda gitu ya. Biasanya jalan yang dilalui itu bukan jalan ke situ. Ya jalan biasa orang-orang ma'ruf kayak kita dari sini ke Batam Center atau ke Tiban kan ma'ruf jalannya ya lewat Temiang atau lewat, kalau dari sini ke Batam Center bisa lewat Muka Kuning, ma'ruf lah jalannya. Ini enggak Bu. Jadi jasa pengangkut barang ini malah disasarkan ke padang pasir. Jadi orang soleh pedagang ini bingung dan mengatakan, Fulan, kenapa jalannya kok ke sini? Bukankah jalan yang betul ke sana? Dia mengatakan, oh ini tidak, ini betul dan ini jalan pintas katanya. Kalau bahasa kita jalan tikus, ya. Kalau jalan kucing kan kegedean Bu. Jadi ya udahlah percaya saja karena kan dipikir dia memang travel gitu ya, punya jasa ngangkut barang, biasa ngangkut jasa orang, percaya dia. Tetapi masalahnya ketika di tengah padang pasir ini, kok makin jauh ke tengah padang pasir, makin jauh makin gak ada jalan, dan sepanjang jalan itu dia melihat ada tengkorak, tulang kaki, tulang tangan, tengkorak kepala, macam-macam. Mulailah merinding nih orang soleh ini. Ini jangan-jangan bukan orang baik nih, orang jahat nih. Ya, jangan-jangan dia perampok pula, nyamar jadi travel. Akhirnya kemudian berhenti dari tengah padang pasir dan pengangkut jasa ini tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Kemudian mengancam orang soleh peniaga ini. Kata orang soleh ini, siapa kamu? Pasti kau perampok ya? Kemudian dia mengatakan, iya saya perampok. Karena ketakutannya orang soleh ini Bu, pedagang soleh ini, akhirnya dia mengatakan, ya sudah gini saja. Kalau engkau ingin barangku, ambil semua barangku, tapi jangan kau ambil nyawaku. Biarkan aku pulang. Ambil semua barangku katanya. Tapi kata perampok, semua orang yang kurampok omongannya sama dengan kamu katanya. Tapi tidak ada yang kau lepaskan, tetap kau bunuh juga katanya. Enak aja kau mau lepas katanya. Akhirnya kemudian bingung nih orang yang meniaga ini karena tidak bisa melawan. Dari situlah dia terpikir ingin sholat. Kemudian dia terpikir ingin sholat dan minta waktu untuk berwudu. Masya Allah, ini perompak baik pula nih. Kasih kesempatan pula dia berwudu. Habis berwudu, kemudian sholat. Yang namanya habis sholat mau dibunuh oleh perampok Bu, kira-kira Bu konsentrasi nggak tuh? Ibu datang perampok, kemudian nodongkan pistol, suruh baca surah Al-Fatihah. Hafal nggak tuh Bu? Kira-kira gitu ya. Pokoknya ini pistolnya di atas kepala. Ayo cepat baca surah Al-Fatihah. Apa nggak belepotan? Padahal hari-hari dibaca tuh Bu. Lah sama juga dengan orang yang sholat ini. Dia habis sholat mau dibunuh. Jadi dia mau pusing nih. Mau baca apa, surat apa gitu kan. Nggak hafal. Terlintaslah satu ayat Bu. Apa ayatnya? Amman yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifu su' ila akhiril ayat. Siapa lagi orang yang akan mengabulkan orang yang kesulitan kecuali Allah? Amman yujibul mudtarra idza da'a. Jadi ayat itu aja yang diulang mumpung hafal. Tapi dia tidak sadar bahwa dia kan lagi kesulitan tuh. Sementara ayat itu bicara soal pengabulan Allah terhadap orang yang kesulitan. Pas pula ayatnya. Maka ketika dia ingat satu ayat itu diulang-ulang sama dia Bu dalam sholatnya itu. Entah yang membawa dia kenapa mengulang-ulang, yang jadi ulang-ulang ayat itu. Sampai akhirnya Allah berikan ma'unah. Berikan karomah. Karomah itu keanehan yang diberikan kepada para wali. Kalau sihir kepada kalau sihir kepada dukun. Kalau mujizat kepada nabi, ya. Adapun karomah maunah itu kepada orang yang beriman. Tiba-tiba Bu datang kuda entah dari mana datangnya, putih bersih dengan penunggangnya putih, membawa pedang di tangannya, melesat selesat-lesatnya, tiba-tiba kemudian memenggal kepala malaikat. Ya, ini kisah nyata disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tapi lihat di sini kekuatan doa dalam sholat. Karena orang ini kan lagi sholat Bu. Sholat itu apa sih artinya? Doa. Sholat itu secara bahasa doa. Secara istilah dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan isi sholat itu ya doa semua tuh. Bayangkan, itulah nilainya sebuah doa namanya. Baik. Kemudian di sini pengarang mengatakan Allah telah berjanji akan mengabulkan orang yang berdoa dan memohon pertolongan kepadanya. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku
niscaya akan kuperkenankan doamu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku tidak berkepentingan terhadap dikabulkannya doa. Yang terpenting bagiku ialah tetap berdoa. Jika aku terilhami untuk berdoa, maka aku yakin akan dikabulkan doaku. Lihat, ini contoh bagi kita, Bu. Jangan pikir soal pengabulan. Jangan banyak-banyak berpikir soal dikabulkan atau tidak sebuah doa itu. Tapi pikirkan kualitas doa. Ya, jangan berpikir kenapa ya Allah tidak ngabulkan saya ya. Kok hari-hari saya berdoa, kok nggak nampak tuh pengabulan. Tetap aja saya kere, tetap aja saya begini. Ya, nggak sembuh penyakit saya. Tetap anak saya nakal macam-macam. Jangan terpikir soal pengabulan, tapi berpikirlah soal kualitas doa. Terus yang dipikirkan itu kualitas doanya. Dan itu adalah saran daripada Umar bin Khattab. Kalau doa kita ingin diijabah, perbaiki kualitas doanya. Apa sih syarat-syaratnya? Apa rukun-rukun? Diperhatikan. Kapan waktu-waktu mustajab? Di mana tempat-tempat mustajab? Perhatikan. Ya. Justru dengan memperhatikan doa itu sendiri, itulah penyebab mustajab doa tuh. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah saran daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga diriwayatkan dari Mutarrib bin Syikir bahwasanya dia berkata, saya teringat tentang perkara yang menghimpun semua kebaikan, dan ternyata kebaikan itu sungguh banyak. Di antaranya puasa, kemudian salat, dan ternyata semua itu berada di tangan Allah. Sedangkan dirimu tidak akan mampu meraih apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan cara memintanya. Kemudian dia pun memberikannya kepadamu. Oleh karena itulah penghimpunan segala kebaikan adalah doa. Begini maksudnya riwayat ini, Bu. Yang punya harta itu siapa? Allah. Kita ini makhluk miskin. Kita brojol saja, gak bawa apa-apa kan, Bu ya. Di khitan pun tidak, gak pakai pakaian. Ada bayi yang bakal tuh, wah, orang itu lahir kok udah ada pakaiannya tuh. Nggak ada, orang itu lahir nggak ada pakaian, nggak di khitan, nggak pakai sandal. Coba kalau lahir pakai sandal, Bu. Ya. Pakai sepatu boot gitu kan, nggak ada ceritanya. Orang lahir itu loh nggak punya kekayaan secuil pun. Kemudian terlahir pun mata pun nggak bisa lihat, telinga pun nggak bisa dengar, badan pun lemas. Baru sedikit-sedikit pandangan mulai tajam, telinga mulai mendengar, pikiran mulai berpikir, badan mulai kuat. Baru dengan cara seperti itu dia bisa mencari nafkah, akhirnya kaya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa yang punya kekayaan itu siapa? Allah. Maka mintalah kekayaan kepada zat yang punya kekayaan. Ya. Kalau kita minta kaya kepada zat yang kaya, Bu, pasti kita kaya. Tapi kalau kita meminta kepada zat yang miskin, macam mana bisa kaya? Karena banyak orang-orang yang ingin kaya, mintanya bukan kepada zat yang kaya, kepada dukun. Lah dukun lo sama dengan kita manusia. Coba bayangkan di zaman sekarang lo masih ada orang yakin dengan dukun. Masih ada orang yakin bahwa dukun itu bisa mengganda-gandakan uang. Yang ada uang dia yang berganda, uang kita yang habis. Ya kan? Uang dia betul berganda-ganda dari kita. Uang kita habis. Jadi kita kena kibul dukun lah jadinya. Jadi di sini mu'alif hafizahullah ta'ala membawakan riwayat ini seolah-olah doa itu membuka pintu semua kebaikan. Itu kenapa? Karena tadi kalau kita ingin kaya, minta sama orang kaya, sama zat yang kaya, Allah. Kalau kita sakit, yang ngasih kesembuhan itu siapa? Allah. Minta kepada Allah, pasti sembuh. Kalau kita lagi stres, Bu, siapa yang ngasih ketenangan? Allah. Minta ketenangan kepada Allah. Apalagi kalau ibu lagi ada masalah, konflik dengan suami, dengan orang tua, dengan tetangga, yang menyelesaikan konflik itu Allah. Minta, Allah menyelesaikannya. Kan enak, Bu. Kalau ada masalah apapun di dunia, tinggal berdoa kok. Ya. Dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa kita. Mustahil kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Pasti Allah mengabulkan doa kita. Cuman ada yang cepat pengabulannya, ada yang lambat, ya. Tetapi kenapa mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan doa ini kepada bab tentang tazkiyatun nufus? Ya, di sini permulaannya di dalam kitab At-Tazkiyah bab kesucian jiwa
terdapat hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau berdoa dengan mengucapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia, karena hanya Engkaulah yang mampu untuk mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan Engkau, kata pengarang, mengandung isyarat dan peringatan bahwa kesucian jiwa itu di tangan Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dan kunci utamanya adalah doa, serta merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah doa yang kerap dibaca Nabi SAW adalah, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, entah dari mana di tangannya itu membawa lembaran Taurat. Kemudian lewat di dekat Nabi. Kemudian Nabi bertanya, karena Umar kan nampak tuh bawa lembaran-lembaran. Kata Nabi, itu lembaran-lembaran apa wahai Ibnu Khattab? Maka Umar mengatakan, ini lembaran-lembaran Taurat wahai Rasul. Oh, marah Rasul. Ketika Umar membawa lembaran Taurat, marah Nabi dan mengatakan, amutahawwikun anta ya Ibnul Khattab? Apakah kau sudah bingung wahai Ibnul Khattab? Laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kata Rasul, terang benerang malamnya seperti siangnya, yang tidak berpaling kecuali hancur. Kau enggak yakin pula dengan Islam sehingga kau bawa lembaran Taurat wahai Ibnul Khattab? Kata Rasul, lempar Taurat itu. Akhirnya oleh Umar pun dilempar. Lihat ketakutan Rasul kepada Umar. Kalau takut Umar jadi Yahudi. Padahal Bu, Umar ini orang cerdas. Nggak mungkin juga dia jadi Yahudi kan Bu. Tapi bukan nggak mungkin, bisa aja terjadi kan gitu. Makanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti kepada Umar dengan bahasa usul itu, namanya syaddud dari'ah namanya. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai Umar terlampau memperdalam Taurat dan meninggalkan Quran sehingga terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan meninggalkan Islam. Dan itu yang banyak Bu di zaman sekarang ini. Ada mahasiswa-mahasiswa yang sok-sokan Bu, ya, jurusan filsafat atau apa gitu. Quran aja belum dikuasai, hadis-hadis Nabi belum dikuasai, masuk pula ke perbandingan agama. Dia baca Bible, baca perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil. Kononnya apa? Kononnya untuk perbandingan agama. Bukan perbandingan agama, Anda sedang membanding-bandingkan. Akhirnya karena terlampau banyak kitab Injil yang dibaca, akhirnya terpengaruh dengan Nasrani, Islam pula dijelek-jelekan akhirnya. Nggak perlu Bu. Ngapain kita mempelajari agama orang, baca kitab orang? Quran aja lah kita baca, kita hafal, kita renungkan. Kok sibuk pula mempelajari kitab-kitab di luar daripada Islam? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Itu sudah tugasnya para ulama lah. Biarkan kita, sekelas kita ini nggak perlulah ya beli-beli Bible, beli-beli ini kemudian dibaca, nanti terpengaruh, setan datang di situ. Seperti yang sering saya contohkan kan Ibu ya. Saya kan punya tetangga dulu di Batam Center tuh Bu. Dia wanita muslimah ya, kemudian suaminya Kristen, nikah. Kemudian punya anak, dia pula ikut Kristen. Yang si istrinya itu karena agama suaminya Kristen, ikut Kristen. Akhirnya sama suaminya diajak ke gereja tiap minggu, terus diajak ke gereja. Kemudian dia ngomong sama orang-orang, semenjak aku ikut agama suamiku, katanya, semenjak aku sering ke gereja, kok tenang rasanya. Beda dulu waktu masih muslim, ke masjid itu rungsep rasanya. Karena dia nggak pernah belajar Quran Bu. Ya, dia waktu Islam kemana? Mungkin nggak kayak ibu gini kan? Coba kalau waktu Islam dia kayak ibu, datang ke majelis taklim gitu ya, belajar agama. Saya yakin ibu kalau ke gereja nggak tenang juga, nggak tenang Bu. Kalau Islamnya kuat. Yang bilang masuk gereja tenang itu karena Islamnya nggak kuat dia. Dia nggak pernah belajar Islam, tahu-tahu rajin ke gereja, dia bilang kok enak juga di gereja ini kan itu. Itu karena dia nggak pernah belajar Islam. Kalau dia tahu belajar Islam itu agama yang paling lengkap itu cuma Islam tuh. Ya. Kok bisa dia ngomong begitu kan? Nauzubillah, itulah setan nih, ya kan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Dari sini kita tahu bahwa penting kita ini membersihkan hati dengan cara apa? Minta kepada Allah, jangan sampai hati kita dibolak-balik, gitu maksudnya. Jangan sampai saya ini insya Allah kuat imannya, kata siapa? Ibu kuat iman. Tidak. Iman itu bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah akidah ahli sunnah. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa suci, merasa kuat iman, merasa berilmu, merasa dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun hati ini bisa berbolak-balik kapanpun. Jangankan itu, saya kisahkan satu kisah. Pertama dalam Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'al ladzina ataina" gimana? "Watslu 'alaihim naba'abna watslu 'alaihim alladzina ataina." Aduh lupa ayatnya, Bu. Ya. Jadi ayat ini bercerita soal seorang laki-laki di zaman Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini, Bu, Allah anugerahkan kepada dia mampu menguasai Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama Allah yang sangat agung yang kalau berdoa dikabulkan tuh, Bu. Entah kenapa si Bal'am ini di ujung-ujung akhirnya datang pejabat merayu dia untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel. Awalnya tidak mau si Bal'am itu, marah-marah dia, masa aku mendoakan keburukan sama Nabi Musa, yang benar aja katanya kan, dia Nabi, saya ini siapa katanya gitu bahasanya. Tapi karena lama-lama, Bu, diiming-imingi, nanti aku kasih kau jabatan, nanti aku kasih kau uang banyak, nanti aku kasih kau uang banyak, macam-macam. Pokoknya diiming-imingi dengan dunia lah. Lama-lama mau juga dia. Makanya bahasa Al-Quran itu apa? Fansalakha fakana minal ghawin. Fansalakha fakana minal ghawin. Maka dia pun insalah. Insalah itu bahasa kulit ganti baju, ular ganti baju, ganti kulit. Itu dalam bahasa Arabnya insalah namanya. Jadi kalau ular ganti kulit itu namanya insalah. Seolah-olah apa? Si Bal'am ini ganti kulit, yang tadinya beriman jadi kufur karena mendoakan keburukan kepada Nabi Musa tuh. Makanya turun ayat ini sehingga Allah permisalkan dia seperti anjing, famathaluhu kamathali kalbin. Ya, permisalan si Bal'am ini seperti anjing. Kau halu tetap menjulurkan lidahnya, tidak kau halu tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Itulah Allah mempermisalkan Bal'am ibn Ba'urah. Kalau sekelas Bal'am bin Ba'urah yang dijelaskan dia ahli Taurat, bisa kufur, Bu, hanya gara-gara dunia. Apalagi sekelas ibu kan gitu ya. Makanya penting kita ini membekali dengan iman, dengan ilmu dan pengetahuan supaya jangan mudah terbolak-balik dan terombang-ambing hati yang sudah Allah berikan istiqomah. Makanya banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah ngomong, Rasul, kenapa kok doa itu aja yang kau baca? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, kamu tahu enggak bahwa hati kita ini berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikan sesuai dengan yang ia kehendaki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara keterangan dari muallif bahwa doa itu bagian daripada tazkiyatun nafas. Tapi ada tambahan sedikit dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW selalu berdoa dalam hidupnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dari petunjuk, takwa, dan al-afaf, kebersihan jiwa, dan juga al-ghina, kecukupan. Di sini kata sebagian ulama, lihat bagaimana Nabi SAW mengumpulkan dalam satu doa. Pertama petunjuk, dan itu dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dengan takwa, meminta takwa, dan itu dengan amal saleh. Yang ketiga tenangnya hati, dan itu dengan afaf. Afaf itu artinya menjaga diri untuk meminta-minta, dan juga dengan al-ghina billah, cukuplah Allah yang memberikan kekayaan tanpa harus meminta-minta kepada
manusia, dan itu semua adalah amalan hati. Ya, baik huda, tuqa, afaf dan juga ghina, itu semua adalah amalan-amalan hati yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.